Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seni Pratiwi Hermawati dengan NIM 21308111110, Program Studi Administrasi Bisnis kelas 6B Leadership. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cost dan benefit PT Paragon menggunakan mode entry, ekspor dan impor. PT Paragon Technology and Innovation sebagai salah satu perusahaan kosmetik terkemuka di Indonesia berupaya meningkatkan pasar globalnya melalui aktivitas ekspor dan impor. Dengan semakin ketatnya persaingan di industri kosmetik, PT Paragon harus cermat dalam mengelola biaya dan manfaat dari kegiatan ini. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis entry mode yang digunakan oleh PT Paragon dalam kegiatan ekspor dan impor. Dalam menjalankan kegiatan bisnis internasional, PT Paragon Technology and Innovation menggunakan berbagai entry mode untuk menembus pasar luar negeri dan mengimpor bahan baku atau produk jadi. Berikut adalah beberapa jenis entry mode yang mungkin digunakan oleh PT Paragon. Yang pertama yaitu ekspor langsung. PT Paragon mungkin melakukan ekspor langsung di mana perusahaan mengirimkan produk mereka langsung ke distributor atau pengecer di negara tujuan. Ini memungkinkan PT Paragon untuk memiliki kontrol yang lebih besar atas distribusi dan pemasaran produknya di pasar internasional. Yang kedua yaitu ekspor tidak langsung. Dalam beberapa kasus, PT Paragon dapat menggunakan perantara seperti eksportir, agen ekspor, atau perusahaan trading untuk mengekspor produk mereka. Metode ini mengurangi risiko dan investasi awal, namun juga mengurangi kontrol perusahaan atas proses distribusi. Yang ketiga yaitu lisensi. PT Paragon dapat memberikan lisensi kepada perusahaan asing untuk memproduksi dan mendistribusikan produk mereka. Ini memungkinkan PT Paragon untuk masuk ke pasar internasional dengan investasi minimal. Namun, mereka harus menyerahkan sebagian kontrol dan potensi keuntungan kepada mitra lisensi. Yang keempat yaitu waralaba. Meskipun lebih umum dalam industri jasa, PT Paragon dapat menawarkan waralaba kepada pengusaha lokal di negara lain untuk menjual produk kosmetiknya. Ini memberikan kontrol yang lebih baik atas kualitas dan merek sambil memungkinkan ekspansi cepat dengan biaya yang lebih rendah. Yang kelima yaitu usaha patungan. PT Paragon dapat bekerja sama dengan perusahaan lokal di negara target untuk membentuk usaha patungan. Ini memungkinkan mereka untuk berbagi resiko dan sumber daya serta mendapatkan keuntungan dari pengetahuan pasar lokal mitra mereka. Yang keenam yaitu anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. PT Paragon mungkin juga mendirikan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya di negara target. Ini memberikan kontrol penuh atas operasional, tetapi juga memerlukan investasi yang signifikan dan menanggung risiko yang lebih besar. Yang ketujuh yaitu aliansi strategis. PT Paragon dapat membentuk aliansi strategis dengan perusahaan lain untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing dalam memasuki pasar baru. Ini bisa mencakup berbagai bentuk kerjasama seperti co-branding, riset, dan pengembangan bersama atau berbagi saluran distribusi. Yang kedelapan yaitu impor. Dalam hal impor, PT Paragon mungkin mengimpor bahan baku, komponen, atau produk jadi yang dibutuhkan untuk produksi atau penjualan mereka. Ini bisa dilakukan melalui pemasok langsung, agen impor, atau perusahaan trading yang dapat menyediakan bahan atau produk yang diperlukan dengan biaya yang kompetitif dan kualitas yang sesuai. Yang selanjutnya yaitu analisis cost benefit PT Paragon. Yang pertama yaitu biaya. Mengidentifikasi pasar potensial memerlukan investasi dalam penelitian dan analisis, termasuk survei konsumen, analisis kompetitif, dan studi regulasi. Yang selanjutnya yaitu biaya pengembangan produk. Yang ketiga yaitu biaya kepatuhan dan regulasi. Yang keempat yaitu biaya distribusi dan logistik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai benefit. Yang pertama itu peningkatan penjualan dan pangsa pasar. Memasuki pasar internasional dapat meningkatkan penjualan dan mengembangkan pangsa pasar baru yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan profitabilitas. Yang kedua yaitu diversifikasi pasar. Diversifikasi pasar membantu mengurangi risiko ketergantungan pada pasar domestik jika terjadi penurunan ekonomi di satu pasar. Perusahaan masih memiliki pendapatan dari pasar lain. Yang ketiga yaitu penguatan merek global. Kehadiran di pasar internasional dapat meningkatkan reputasi dan pengakuan merek secara global. Ini dapat membuka peluang lebih lanjut di negara-negara lain. Yang terakhir yaitu inovasi dan pembelajaran. Berinteraksi dengan pasar internasional, mendorong inovasi dan memberikan wawasan baru tentang tren kebutuhan
konsumen yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produk dan strategi di pasar domestik. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.